إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جماعة جمعة معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Agama Islam, agama yang mulia ini, agama yang dibawa oleh seluruh nabi, agama yang disempurnakan dengan diutusnya baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka keseluruhannya adalah nasihat. Semua sendi-sendi yang ada di dalam agama berupa nasihat. Jika tidak berupa perintah untuk bertauhid, jika tidak berupa perintah untuk beribadah hanya kepada Allah satu-satunya, maka ia berupa larangan, nasihat untuk memperingatkan dari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Karena dua hal itulah rukun dari la ilaha illallah, yang merupakan urgensi dari makna la ilaha illallah. La ma'buda haqqun illallah. Tidak ada yang hak, yang berhak diibadahi selain Allah. Jemaah Jumat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka setiap dari kita, setiap dari individu kita, person kita, muslim, muslimah, tidak boleh lepas dari menasehati dan dinasehati. Oleh karena itu Rasulullah SAW sebutkan ad-dinu an-nasihah, agama ini adalah nasihat. Makanya ikhwah, jemaah Jumat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, jika engkau ingin membangun agama di dalam dirimu, penuhi ia dengan nasihat. Kau mendengarkan nasihat dan kau menasihati. Tidak cukup hanya engkau dalam posisi mendengarkan nasihat saja. Kau aktif ikuti pengajian, kau aktif mendengarkan nasihat dari YouTube, itu tidak cukup. Tapi kau juga harus menasihati istrimu, menasihati anakmu, menasihati tetanggamu, orang-orang di sekelilingmu, rekan kerjamu, harus kau nasihati. Jangan pernah beranggapan, Ustadz saya belum merasa belum pantas untuk menasihati. Kalaulah kau menginginkan orang-orang yang menasihati itu haruslah orang-orang yang sempurna dalam ibadahnya, maka tidak ada kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terpelihara, yang maksum. Selain dari beliau maka semuanya memiliki kekurangan.
terjatuh dalam kesalahan. Bahkan para nabi terjatuh dalam kesalahan, iya, akan tetapi mereka maksum, langsung ditegur dari langit. Adapun kita tidak ada yang langsung menegurnya dari langit. Maka sesama kita saling menegur. Kita harus menegur orang lain, menasehati orang lain, agar orang lain juga menasehati kita. Kita terima ketika kita dinasehati, dan juga kita harus siap untuk menasehati. Jika tidak demikian, maka akan hilang sebahagian agama yang ada di dalam dirimu, dan tidak akan bisa terbangun dengan baik, dengan sempurna. Rasulullah katakan ad-dinu an-nasiha, agama ini adalah nasihat. Para sahabat bertanya, qulna liman? Untuk siapa? Maka Rasulullah SAW mengatakan lillahi, untuk Allah Subhanahu wa taala, di mana kita memang menasehati berniat untuk menegakkan kalimat Allah, hanya mengharapkan wajah Allah. Maka adab seseorang ingin menasehati, dan ketika dia dinasehati oleh orang lain, maka dia harus ikhlas. Ketika ada saudaramu yang menasehatimu, dengarkan dengan ikhlas. Walaupun engkau merasa bahwasanya kau tidak salah, walaupun engkau merasa bahwasanya kau di posisi benar, kau sampaikan kepada dia opinimu, diskusikan. Wahai saudaraku, wahai temanku, aku berbuat demikian karena aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian. Aku mendengar ustadz yang aku dengarkan nasihatnya demikian. Namun jika seandainya dia kekeh dengan pendapatnya, maka kau cukupkan, jazakallahu khairan, jangan lagi bantah, karena akan terjadi perdebatan. Kau dijamin surga bagimu jika kau menutup langsung perdebatan itu, padahal kau merasa kau berada di atas kebenaran. Silahkan diskusikan di awal. Namun bagi orang yang menasihati, ketika dia menasihati saudaranya dan ternyata saudaranya punya argumen tidak seperti yang dia pikirkan, oh ternyata saudaraku melakukan perbuatan itu atas dasar pemahaman yang sudah dia pahami. Pemahaman ini siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala. Maka lapang dada, maka legowo. Selama dia berbuat, selama dia beramal, dia memiliki hujjah, dia memiliki pedoman, mari kita sama-sama laksanakan. Jangan saling bermusuhan. Jika demikian, insya Allah, jika demikian kau melakukan nasihat dan dinasihati, insya Allah tidak akan terjadi permusuhan, tidak akan terjadi saling pertikaian di antara sesama muslim. Wali kitabihi, dan nasihat ini juga harus kita jadikan pedomannya kitabullah. Kita menasihati harus dengan kitabullah. Makanya tadi kita katakan, ketika kita ingin menasihati, kita katakan, akhi, saya melihat kau berbuat demikian, padahal Allah dan Rasulnya mengatakan demikian. Saya melihat engkau makan dengan tangan kiri, padahal Rasulullah mengatakan bahwasanya makan dengan tangan kiri adalah perbuatan syaitan. Setiap kau menasihati, jadikan pedoman nasihatmu itu adalah kitabullah. Wali rasulihi, inilah panutannya. Bagaimana Rasulullah SAW menasihati, kita ikuti panutan kita. Wali a'immatil muslimin, dan untuk umat imam-imamnya kaum muslimin. Imam-imam kaum muslimin adalah ulama dan pemimpinnya umara. Imamnya kaum muslimin adalah ulama dan umara. Maka dalam menasihati kita juga harus ikuti mereka, ikuti bimbingan mereka, arahan mereka, arahan dari para ulama. Karena mereka yang lebih faham terhadap Al-Quran, mereka yang lebih faham terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau memahami Al-Quran dengan kepalamu sendiri. Jangan kau memahami hadis dengan kepalamu sendiri. Kembalikan kepada para ulama.
Makanya pernah suatu kisah ketika ada seorang ibu tua mendatangi seorang hakim. Dia mengeluhkan suatu permasalahan, dia ingin meminta fatwa kepada hakim itu tadi. Dia ceritakan kisahnya, kemudian setelah itu hakim ini memberikan pilihan, "Wahai ibu, apakah engkau ingin aku jawab dengan Al-Quran dan Sunnah, ataukah engkau ingin aku jawab dengan fatwanya Imam Syafi'i?" Maka spontan ibu itu mengatakan, "Berikan kepadaku fatwanya Imam Syafi'i, karena aku lebih percaya kepada pemahamannya Imam Syafi'i terhadap Al-Quran dan Sunnah dibandingkan pemahamanmu kepada Al-Quran dan Sunnah." Apakah Anda mengira bahwasanya Al-Imam Syafi'i ketika berfatwa dari dengkulnya, dari kantongnya, 7 tahun dia menghafal Al-Quran, 10 tahun dia menghafal hadis, ratusan ribu hadis. Fatwa-fatwa yang beliau keluarkan, perkataan-perkataan beliau tentang agama, pasti beliau telah bersungguh-sungguh berusaha sekuat tenaga, selalu lurus, selalu di bawah bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Maka kita minta bagaimana bimbingan para ulama wa ammatihim, dan kita menasihati masyarakat umumnya, kaum muslimin. Kita juga harus mendengarkan nasihat dari mereka. Maka dengan demikian, ketika kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, insyaallah kita selamat di dunia dan akhirat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dam fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat Jumat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Teruslah berupaya untuk membangun agama di dalam jiwamu. Tanpa itu kau akan terombang-ambing layaknya buih-buih di lautan. Untuk bisa tegar, perbanyak mendengarkan nasihat dan menasihati. Jangan perbanyak mendengarkan guyonan, candaan, stand up komedi, lawakan, karena itu hanya akan mematikan hati. Hidupkan hatimu dengan mendengarkan nasihat, dengan membaca tafsir Al-Quran, membaca hadis-hadis Rasulullah. Maka dengan seperti itu insya Allah agama akan tumbuh dengan suburnya di dalam dirimu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat wa ya sami'ud du'a. Allahumma ansuril muslimina fi Faransa, Allahumma ansuril muslimina fi Suria, Allahumma ansuril muslimina fi Indonesia wa fi kulli makan, wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min 'adzabin nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa aqim